Ya, yang namanya curhat itu biasanya itu bisa melepas penat ya. Itu bisa melepas yang namanya unek-unek kita. Kita bisa bercerita dengan orang lain. Kita bisa berbagi cerita dengan orang lain. Bahkan kita bisa mendapatkan beberapa solusi-solusi dari orang lain tersebut untuk diri kita sendiri. Tapi kebanyakan di luar sana yang namanya curhat itu justru membawa petaka atau justru membawa kehancuran rumah tangga. Awal dari kehancuran rumah tangga. Kenapa bisa seperti ini? Tidak semuanya seperti ini, tapi kebanyakan orang di luaran sana itu curhatnya sudah terbuka lebar semua. Sebagai contoh seperti ini, misalkan ada suami istri ini sedang bermasalah, suami istri ini sedang cekcok bermasalah. Si istri ini curhat kepada temannya, si istri ini curhat kepada orang tuanya. Otomatis teman dan orang tua tersebut itu akan menaruh simpati, mereka akan menaruh empati terhadap si istri ini. Dan si istri ini bercerita dengan penuh emosi, seolah-olah suaminya lah yang bermasalah. Padahal juga belum tentu suaminya juga bermasalah. Tapi orang lain, orang tuanya ataupun temannya, mereka pasti akan cenderung untuk menaruh simpati terhadap istri tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau istri dan suaminya sudah baik-baikan, sudah tidak ada masalah lagi, tapi yang namanya orang tua dari istri tadi atau teman dari istri tadi itu akan menaruh sudut pandang yang negatif terhadap suaminya. Dia akan menaruh curiga, dia akan menaruh image yang dibentuknya dulu jelek. Seperti itu. Dan yang pertama kali curhat, pasti yang namanya dia bercurhat secara emosi, biasanya orang tersebut akan mengajak orang lain untuk tidak menyukai dengan orang yang tidak disukai. Dia akan mengajak untuk tidak menyukai orang lain tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau sudah seperti itu, urusan rumah tangga diceritakan kepada orang lain, diceritakan kepada orang tua, diceritakan kepada yang namanya teman sendiri, sifat rumah tangga tersebut sudah tidak menjadi rahasia, sudah tidak menjadi eksklusif, dan itu akan menjadi konsumsi publik, konsumsi isu-isu dari publik. Itu yang sangat disayangkan sekali. Saya pernah punya cerita orang cekcok rumah tangga seperti itu. Kebetulan saya kenal dengan dua-duanya, suami dan istri ini dua-duanya saya kenal. Dan si istri bercerita kepada saya kalau si istri mengalami yang namanya KDRT. Ini cerita sungguhan, true story. Dia mengalami cerita kalau dia KDRT, dia pernah dilempar asbak, hidungnya berdarah, sampai pelipisnya juga berdarah. Terus dia seolah-olah bercerita dengan penuh emosi. Dia menyudutkan, menyalahkan suaminya kalau suaminya bermasalah. Saya bercerita, ya saya sudah mendengarkan cerita kamu. Kalau menurut cerita kamu seperti ini, kamu yang benar. Dan suami kamu yang bermasalah. Tapi masalahnya saya lebih percaya dengan yang namanya hukum alam. Yang namanya ada hukum yang namanya sebab dan akibat. Saya percaya ada sebabnya, ada akibatnya. Saya belum mendengarkan cerita dari suami kamu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan 100%. Kalau kamu mau menerima solusi dari saya, kamu mau pilih solusi yang biasa-biasa atau yang secara ekstrim. Kalau yang secara ekstrim, gampang, selesaikan di pengadilan. Saya bilang, kalau kamu masih nggak terima, gugat aja suami kamu di pengadilan. Apalagi kamu punya anak, misalkan mau rebutan anak kamu di bawah umur 12 tahun, itu banyak menang kamu kalau kamu gugat-gugatan di pengadilan. Yang kedua, kalau kamu masih nggak mau terima, tidak terima dengan suami kamu, apalagi kamu bekas KDRT, hidung kamu berdarah, pelipis kamu berdarah, gugat aja lagi, jebloskan aja dia ke penjara.
orang itu pasti akan masuk penjara karena ada buktinya, visumnya juga kamu pasti ada. Setelah itu ya sudah, apakah kamu merasa menyesal? Pasti menyesal, seperti itu. Jadi terus dia ngomong kalau perceraian kelihatannya bukan solusinya yang terbaik. Nah, dia sendiri juga mengalami, dia menyetujui hal-hal yang misalkan yang namanya perceraian itu bukan hal-hal yang solusi yang terbaik. Pada dasarnya orang yang datang curhat itu, mereka itu bukan untuk mencari solusi, tapi mereka untuk mencari yang namanya didengarkan. Mereka butuh didengarkan untuk curhat, bukan untuk mencari solusi saja. Nah, kalau kamu mencari solusi yang baik-baik saja, nah cari aja solusi, kamu yang mesti sabar. Yang kedua, kamu harus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan suami. Nah, suatu ketika saya kenal dengan suaminya, itu ayo kita ngopi bareng. Begitu kita ngopi bareng, istrinya di luar sana jauh. Saya tanya sama suaminya, dulu istri kamu pernah cerita sama aku seperti ini loh, katanya kamu dulu pernah KDRT, kamu pernah ngelempar asbak sampai hidungnya berdarah, pelipisnya berdarah. Bener gak cerita seperti itu? Iya bener. Lah kok bisa sampai seperti itu? Iya, tiap hari saya dihina-hina, setiap hari saya dimaki dengan nada yang tinggi. Saya ngerasa jadi suami saya tidak berharga, saya tidak pernah dihormati, saya tidak pernah dihargai. Nah, dia waktu itu cerita kalau dia tidak tidur satu kamar sudah 3 bulan. Seperti itu. Terus suatu ketika istrinya marah karena nuntut hal ini itu. Terus suaminya punya peliharaan burung, itu dilepas dari sangkarnya, burungnya terbang. Begitu burungnya terbang, suaminya marah karena burung itu harganya, satu burung itu sama dengan satu buah CBR. Dia cerita seperti itu, harganya sekitar 30 jutaan, 40 jutaan, dilepas sama istrinya. Suaminya marah, suaminya ngambil asbak, lempar ke mukanya, hidungnya berdarah, pelipisnya berdarah. Bahkan waktu itu ada minyak goreng panas, itu mau disiramkan ke istrinya. Jadi saya sendiri tidak menyalahkan istri, saya juga tidak menyalahkan suami. Saya percaya yang namanya hukum sebab akibat. Adanya sebab juga adanya akibat. Adanya akibat karena adanya sebab. Seperti itu. Saya lihat masalahnya bukan masalah yang besar. Masalahnya cuma masalah salah paham. Masalah salah paham seperti ini itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Saya lihat suaminya cuma minta dihormati dan dihargai, dan istrinya cuma minta didengarkan saja. Karena komunikasinya kurang baik, tingkat kesalahpahamnya sangat tinggi. Seperti itu. Ada juga cerita yang lain. Ini cerita dari suami istri yang lain. Suatu hari suami istri ini cekcok. Begitu dia cekcok, rumah tangganya mulai berantakan. Si istri ini curhat dengan laki-laki lain. Setiap kali berantem, bertengkar dengan suami istri selalu mencari tempat curhat, dan dia merasa ada tempat yang nyaman di laki-laki lain. Sampai suatu ketika dia tuh punya alasan untuk menceraikan suaminya, dan akhirnya benar-benar cerai. Jadi yang namanya curhat itu hati-hati. Sekali lagi, curhat lebih baik jangan curhat ke orang lain. Kalau masalah rumah tangga itu sifatnya eksklusif, masalah rumah tangga itu sifatnya rahasia. Jadi lebih baik ceritakan kalau ada masalah. Anda sebagai istri bermasalah dengan suami, ceritakan pada suami sendiri,
masalahnya seperti apa. Jangan ceritakan ke orang lain. Begitu juga yang namanya suami. Kalau ada bermasalah dengan istri, ceritakan dengan istri. Jangan ceritakan dengan orang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini cukup bermanfaat. Semoga keluarga Bapak Ibu tetap harmonis, tetap ceria, sehat, dan sejahtera. Langgeng terus menerus. Terima kasih.